Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang 3 cara menegur. Tentu saja kita kesulitan menegur untuk orang-orang yang lebih senior, yang lebih tinggi jabatannya dari kita, atau punya pangkat lebih tinggi. Maka bagaimana kita menegur secara rohani jikalau tahu apa yang dia kerjakan adalah satu yang sifatnya keliru, atau sifatnya salah, atau bahkan sesat? Kita perlu menegurnya. Kita akan membaca hari ini dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang 14 hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Efesus melalui seorang anak muda bernama Timotius, yang kemudian mendapatkan tugas untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus ini. Tetapi ada persoalan mereka yang sedang mereka hadapi, yaitu adanya aliran-aliran sesat. Nah, di dalam bagian ini ada aliran sesat yang mengatakan, khususnya di ayat yang 17 dan 18, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Kedua orang ini menjelaskan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Mereka tidak membuat pernyataan tidak ada kebangkitan. Ada kebangkitan, tetapi telah berlangsung. Berbeda dengan orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Maka ada 3 hal yang disarankan, yang diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk Timotius dalam menghadapi orang-orang ini. Yang pertama, bagaimana cara menegur, yaitu ingat harus berguna. Perhatikan ayat yang ke-14 berkata sebagai berikut. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Maka yang pertama kita perlu memikirkan ketika kita akan menegur seseorang, apakah itu berguna atau tidak. Jangan cuma adu argumentasi, bukan cuma perdebatan yang tidak ada kejelasannya. Mengapa? Karena kita akan terjebak kepada silat kata, cuma pandai-pandaian bicara. Maka pikirkan yang pertama, pada waktu kita ingin menegur, apakah itu betul-betul berguna ataukah tidak berguna. Dan yang kedua, yaitu berkenan. Perhatikan ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang kedua, kalau yang pertama berguna dalam pengajaran, tidak membingungkan orang, maka yang kedua adalah berkenan kepada Allah atau tidak saat kita menjadi seseorang pekerja yang tidak malu memperkataan kebenaran itu. Maka ukurannya bukan cuma untuk kebaikan orang itu, tapi apakah tetap berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya sifatnya adalah fana adanya. Dan jangan lupa, pada waktu kita menegur, tetap pikirkan apakah Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir ketiga, yaitu bertujuan. Perhatikan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Bukan cuma berguna ketika kita menegur, bukan cuma berkenan, tetapi yang ketiga adalah bertujuan. Artinya apa? Dengan teguran kita ini, kita memiliki satu tujuan yang jelas. Sesungguhnya untuk apa kita menegur? Bukan cuma ingin membuktikan kita ini benar, dia yang salah.
Bukan cuma ingin kita adu kekuatan kepandaian, tetapi ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Setelah ada gunanya, setelah berkenan, lalu tujuannya apa? Jikalau tujuan itu hanya untuk menyombongkan diri, maka disitulah kita terjebak kepada sifat saling memandaikan diri semata-mata. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melakukan 3 hal ini, disitulah kita boleh menegur siapapun juga. Tetapi ingat, berguna atau tidak, berkenan kepada Tuhan atau tidak, dan yang ketiga, bertujuan atau tidak. Salam hati gembira.